sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih teori-teori atau pendapat dari para sosiologi hukum. Sebelumnya, yuk kenalan dulu. Di dalam kajian sosiologi hukum, hukum tidak semata-mata dipandang hanya sebagai kumpulan pasal-pasal di dalam undang-undang, tetapi juga dipandang atau dilihat sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Artinya, hukum itu selalu berhubungan dengan masyarakat, kekuasaan, kebudayaan, ekonomi, dan struktur sosial. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang teori sosiologi hukum dari pendapat Max Weber. Sebelumnya, siapa sih Max Weber itu? Jadi, Max Weber ini adalah salah satu tokoh penting dalam sosiologi hukum dari tradisi Eropa kontinental. Nah, beliau ini berpendapat bahwa hukum itu dilihat sebagai bagian dari proses rasionalisasi masyarakat modern. Weber juga memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi ia juga memandang hukum sebagai tindakan sosial yang berkaitan erat dengan struktur kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Menurutnya, hukum itu berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dari bentuk yang sederhana menuju masyarakat modern yang lebih rasional dan terorganisir secara birokrasi. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat modern ini tidak semata-mata hanya bersumber dari tradisi atau karisma pemimpin, tetapi juga bersumber dari aturan-aturan yang disusun secara logis dan sistematis. Weber membagi tipe otoritas menjadi 3 bentuk, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional legal. Nah, pada masyarakat modern, mereka lebih dominan kepada otoritas rasional legal. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kekuasaan yang ada pada rasional legal ini lebih formal dan pastinya lebih terdapat kepastian hukum karena kekuasaannya pasti disusun atau dibentuk secara prosedural. Disinilah hukum terlihat sebagai alat administrasi negara modern. Dalam sistem hukum modern, Weber berpendapat bahwa ciri-ciri dari sistem hukum modern ini adalah adanya kodifikasi, adanya aparat penegak hukum yang profesional, serta adanya pemisah yang jelas antara pembuat hukum dan pelaksana hukum. Dalam sistem ini, hakim ini bekerja atas dasar aturan tertulis dan logika hukum yang rasional. Jadi hakim itu tidak bekerja atas intuisi pribadi dan nilai moral yang subjektif. Weber juga membagi hukum menjadi 2, yaitu hukum formal dan hukum material. Menurutnya, hukum formal itu lebih menekankan kepada konsistensi logis dan prosedur yang sistematis. Sedangkan untuk hukum material itu lebih mempertimbangkan kepada etika atau etis, sosial atau politik yang berada di luar dari teks hukum itu sendiri. Dalam masyarakat modern, hukum lebih cenderung berkembang ke arah rasional formal, yaitu hukum yang dapat dihitung dan diprediksi. Rasionalitas ini penting dalam perkembangan kapitalisme karena di dunia usaha membutuhkan kepastian hukum agar proses transaksi ekonomi berjalan dengan stabil. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo dari Indonesia. Nah, Sajipto Raharjo ini sendiri merupakan tokoh sosiologi hukum Indonesia yang sangat dikenal melalui gagasannya yang berjudul hukum progresif. Berbeda dengan pendekatan hukum yang terlalu teks dan formalitas, Sajipto Raharjo ini melihat bahwa hukum itu sebagai intuisi sosial yang hidup dan yang harus hidup dan berpihak kepada manusia. Baginya, hukum itu bukan tujuan akhir, tetapi hukum itu
harus bisa mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan kaku. Tetapi hukum itu harus menjadi responsif, harus responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, keprihatinan Sajipto ini muncul karena praktik hukum di Indonesia ini sering dianggap sebagai positivisme hukum. Positivisme hukum ini adalah pandangan yang memandang bahwa hukum itu hanya dianggap sebagai aturan yang tertulis. Dalam kenyataannya, pendekatan tersebut lebih cenderung menimbulkan ketidakadilan karena hakim dan aparat penegak hukum lainnya hanya berpegang dan berpedoman kepada teks dan aturan hukum yang tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Nah, dari sinilah muncul hukum progresif yang menempatkan manusia itu sebagai pusat dari hukum. Sajipto Raharjo mengemukakan dasar pendapat singkat mengenai hal ini. Ia berpendapat bahwa ia mengemukakan konsep hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi Sajipto, hukum itu terus berkembang, bukan yang hanya selesai dan final. Sosiologi hukum menurutnya harus mampu membongkar keterbatasan formal dan mendorong pembaruan hukum yang lebih manusiawi. Pemikiran ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial yang tinggi dan sering menghadapi kebingungan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi teori sosiologi hukum menurut Ross Choipon dari tradisi Anglo-Saxon. Nah, sebelumnya siapa sih Ross Choipon ini? Nah, Ross Choipon ini adalah salah satu tokoh penting dalam sosiologi hukum. Ia juga dikenal sebagai pelopor sociological jurisprudensi di Amerika Serikat. Pon mengkritik pendekatan hukum yang terlalu formalitas, dan ia menganggap bahwa hukum itu harus dipahami sebagai alat rekayasa sosial, atau yang kita kenal bahasanya sebagai law as a tool of social engineering. Artinya, hukum itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk menata kepentingan sosial agar terciptanya atau tercapainya keseimbangan sosial. Menurut Pon, di dalam kehidupan bermasyarakat ini banyak sekali kepentingan-kepentingan, tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga ada kepentingan publik dan kepentingan sosial. Nah, tugas hukum di sini adalah untuk menyeimbangkan dan mengharmoniskan kepentingan-kepentingan tersebut. Jika hukum hanya berpegang kepada teks dan aturan tertulis, maka hukum tersebut tanpa memperhitungkan dampaknya kepada masyarakat, tentu hukum tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur kehidupan sosial. Oleh karena itu, hakim dalam sistem Anglo-Saxon sangat berperan penting dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan pengadilan. Berbeda dengan tradisi civil law yang menekankan kepada kodifikasi, tradisi Anglo-Saxon melalui pendekatan Pon ini menekankan kepada pengalaman sosial dan praktik peradilan sebagai sumber dari perkembangan hukumnya. Sosiologi hukum menurut Pon berarti mempelajari bagaimana cara hukum itu bekerja di dalam dunia nyata, bukan hanya bagaimana hukum itu bisa tertulis di dalam undang-undang. Jadi hukum itu harus diuji tentang bagaimana keefektifan dia dalam menyelesaikan masalah sosial. Dengan pandangan ini, Pon berusaha menjembatani antara hukum dan masyarakat. Ia tidak menolak hukum tertulis, tetapi ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa hukum itu hanyalah sistem logika yang tertutup. Baginya, hukum adalah intuisi sosial yang hidup dan harus berfungsi untuk kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Nah, jika dibandingkan, ketiga teori ini terdapat sedikit-sedikit perbedaan. Nah, untuk Max Weber,
lebih menekankan kepada rasionalitas dan struktur formal dalam masyarakat modern, sedangkan untuk Rochepon lebih menekankan kepada hukum sebagai alat rekayasa sosial. Nah, untuk Sajipto Raharjo ini lebih menekankan keberpihakan hukum kepada masyarakat, kepada manusia melalui pendekatan progresif. Ketiganya sama-sama melihat hukum sebagai fenomena sosial, tetapi dengan titik tekan yang berbeda. Weber dengan rasionalitas dan birokrasi, Pound dengan pemerataan kepentingan sosial, Sajipto dengan kemanusiaannya, dan serta pembebasan hukum dari kekakuan positivisme. Atas apa yang sudah saya paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa hukum itu adalah fenomena sosial yang tidak hanya dapat dipahami hanya dengan melihat undang-undang atau membaca undang-undang semata, tetapi harus dikaji lebih dalam, lebih luas melalui beberapa pendekatan. Saya Fiana Lazara, terima kasih.